Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang audit siklus penggajian dan personalia. Jadi pada latar belakang, dalam konteks operasional perusahaan, siklus penggajian dan personalia merupakan salah satu siklus yang memiliki signifikansi ganda sebagai komponen biaya yang material dan sebagai area yang rentan terhadap risiko kecurangan atau fraud dan salah saji. Biaya tenaga kerja, termasuk gaji pokok, upah, tunjangan, dan beban pajak terkait, seringkali mendominasi biaya operasional di banyak entitas. Oleh karena itu, ketidakakuratan dalam perhitungan atau pencatatan transaksi dalam siklus ini dapat memiliki dampak material pada laporan keuangan, terutama pada akun beban gaji dan akun-akun utang terkait. Kita akan beralih ke konsep dan karakteristik siklus penggajian dan personalia. Siklus penggajian dan personalia melibatkan pekerjaan yang diberikan oleh karyawan dan pembayaran kompensasi atas jasa tersebut. Menurut Mulyadi, tahun 2016, siklus ini mencakup 4 fungsi utama dalam organisasi, yaitu fungsi personalia, fungsi pencatatan waktu, fungsi penggajian dan upah, serta fungsi akuntansi. Kemudian ada fungsi bisnis dan dokumen kunci. Yang pertama, personalia dan ketenaga kerjaan. Bertanggung jawab atas perekrutan, penetapan tingkat gaji, dan otorisasi perubahan status. Dokumen kuncinya adalah catatan personalia dan formulir otorisasi tingkat pembayaran. Otorisasi ini seperti dijelaskan oleh Arens, Elder, dan Weasley tahun 2017, merupakan dasar validasi tarif pembayaran. Yang kedua ada pencatatan waktu. Ini mencatat jam kerja aktual, dokumen utamanya adalah kartu waktu atau absensi. Yang ketiga ada penyiapan gaji, menghitung total gaji, dokumen yang dihasilkan adalah daftar gaji. Yang keempat, pembayaran dan pajak melibatkan penerbitan cek gaji dan penyiapan serta penyetoran pajak. Kemudian ada alur siklus penggajian. Yang pertama, menyiapkan penggajian. Departemen penggajian mengambil data waktu dan tarif dari file induk penggajian untuk menghitung A. Gaji kotor, B. Potongan, C. Gaji bersih. Kemudian ada pembayaran dan pelaporan. Yang pertama, pembayaran. Departemen Keuangan atau kasir menggunakan daftar gaji dan voucher gaji untuk menerbitkan cek atau melakukan transfer dana. Proses ini menghasilkan jurnal pembayaran gaji. Yang kedua, ada pelaporan. Fungsi akuntansi mencatat transaksi ini ke buku besar umum dan menyiapkan laporan pajak penggajian yang harus disetorkan kepada pemerintah. Kemudian, siklus penggajian secara transaksional melibatkan serangkaian langkah yang terintegrasi, dimulai dari otorisasi personalia hingga pembayaran dan pelaporan. Romney dan Steinbart tahun 2016 menguraikan 4 aktivitas dasar dalam sistem penggajian. Kemudian ada memperbarui file induk penggajian. Proses ini dimulai dari Departemen Personalia yang memberikan otorisasi untuk penambahan karyawan baru, perubahan tingkat gaji, status potongan pajak, atau pemutusan hubungan kerja. Otorisasi ini dimasukkan ke dalam file induk penggajian. Kemudian ada validasi waktu dan kehadiran. Karyawan mencatat jam kerja melalui kartu waktu atau absensi atau sistem biometrik. Data waktu ini divalidasi oleh supervisor dan diserahkan ke Departemen Penggajian. Kemudian ada struktur pengendalian internal untuk siklus penggajian. Penggajian internal dalam siklus penggajian merupakan benteng pertahanan utama terhadap risiko kecurangan dan kesalahan yang dapat berdampak material. Mengingat bahwa biaya tenaga kerja seringkali merupakan pengeluaran terbesar dan volumenya tinggi. Pengujian yang detail pada setiap transaksi menjadi tidak praktis, sehingga efektivitas pengendalian sangat diandalkan oleh auditor. Mulyadi tahun 2016 menekankan bahwa pengendalian yang baik harus mencakup struktur organisasi yang jelas, sistem otorisasi yang jelas, dan praktik yang sehat. Kemudian ada metodologi audit. Tujuan keseluruhan audit siklus ini adalah untuk memastikan kewajaran penyajian akun-akun terkait. Al Haryono tahun 2014
menyatakan tujuan pengauditan adalah untuk menilai apakah saldo-saldo akun yang dipengaruhi oleh siklus ini telah ditetapkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Kemudian ada tujuan audit dan risiko bawaan. Auditor berfokus pada asersi berikut, yaitu asersi pertama, keberadaan keterjadian. Tujuan auditnya, pembayaran gaji tercatat adalah untuk karyawan yang sah. Fokus risiko bawaannya adalah risiko fraud. Kemudian asersi kedua ada keakuratan. Tujuan auditnya, gaji, potongan, dan pajak dihitung secara benar. Fokus risiko bawaannya adalah kesalahan perhitungan lembur atau tarif pajak. Kemudian yang terakhir ada kelengkapan. Tujuannya semua kewajiban terkait gaji atau utang gaji dan utang PPh satu dicatat. Fokus risiko bawaannya adalah risiko kurang saji atau understatement kewajiban. Kemudian ada prosedur audit yang ditetapkan. Yang pertama, pengujian pengendalian, test of control. Auditor menguji efektivitas pengendalian termasuk inspeksi bukti otorisasi SDM pada formulir otorisasi tingkat pembayaran dan observasi pemisahan tugas. Prosedur ini sangat bergantung pada keberadaan pengendalian otomatis dalam sistem informasi akuntansi pengajian. Yang kedua ada prosedur analitis substansif. Prosedur ini sangat berdaya guna dalam siklus ini. Auditor membandingkan total beban gaji per bulan dan menganalisis rasio beban pajak gaji terhadap gaji kotor untuk mengidentifikasi fluktuasi yang tidak wajar. Analisis ini membantu dalam mengidentifikasi salah saji yang tersembunyi. Kemudian yang terakhir ada pengujian substansif atas transaksi dan saldo. Jadi dalam transaksi melakukan perhitungan ulang atas sampel gaji untuk memverifikasi keakuratan matematis dan kepatuhan terhadap tarif gaji. Dan pada saldo, pengujian saldo fokus pada utang gaji dan utang PPh pasal 21. Prosedur kuncinya adalah menghitung ulang akrual, akhir periode, dan memverifikasi pembayaran di periode berikutnya untuk memastikan kelengkapan kewajiban. Kesimpulannya, siklus audit penggajian dan personalia menuntut perhatian auditor karena materialitas beban dan kerentanan terhadap kecurangan. Keberhasilan audit sangat bergantung pada penilaian risiko pengendalian dan pengujian terhadap pemisahan tugas yang efektif, yang merupakan pengendalian pencegahan paling kritis. Auditor memprioritaskan asersi keberadaan dan keakuratan untuk transaksi dan asersi kelengkapan untuk kewajiban. Metodologi yang efisien menggabungkan pengujian, pengendalian, dan prosedur analitis ekstensif diperkuat dengan pengujian saldo yang fokus pada akrual akhir periode. Terima kasih.